Kita belah. Lihat kejunya banyak banget. Tuh rongga-rongganya sampai ada yang semi-semi transparan gitu. Nih kalau kita pegang juga ini lembut banget. Jadi bukan kejunya yang digeser, tapi parutan yang digeser. Tuh. Nah, tuh, wow. Adonannya udah bit dulu sampai dia bener-bener rapet. Tuh udah gini. Ini tinggal kita ketengahin gini. Nah, ya. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin roti yang lagi rame, roti jabrik. Nah, jadi basically itu adalah roti yang gondrong. Jabrik kan artinya gondrong ya. Jadi di atasnya tuh kita kasih taburan keju yang jadi bikin kesannya tuh gondrong gitu. Nah, untuk isiannya sebenarnya bebas apa aja. Adonannya juga bisa pakai adonan apa aja. Adonan roti manis, adonan donat kalau mau digoreng. Tapi hari ini kita akan bikinnya pakai roti OTW bluder. Nah, jadi bahan-bahannya tuh dia lebih cair, lebih lekoh lagi, lebih gurih. Tapi untuk metodenya itu nggak pakai metode yang biasa kita bikin bluder ya. Kita pakai metode roti biasa. Jadi dia rotinya bukan yang kayak jamur ke atas gitu, nggak ya. Cuman tentunya lembut. Oke, ini untuk bahan-bahannya. Pertama kita ada kentang matang sudah dihaluskan, gula, dan juga kuning telur. Lalu untuk bahan keringnya kita ada tepung protein tinggi, susu bubuk, ragi. Lalu untuk cairannya ini kita pakai susu dan juga air kelapa. Cuman kalau kalian mau pakai air biasa itu juga bisa banget. Untuk tambahan lemaknya ini aku campur antara margarin dan juga butter dan pakai sedikit wisman ya biar wangi. Cuman ini terserah kalian kombinasinya, yang penting totalnya nanti kalau dijumlahkan sama. Kalau kalian pakai mentega atau butternya dia yang belum asin, yang unsalted atau apa, tambahin aja garam. Atau kalau misalnya kalian mau lebih gurih, boleh tambahin garam 1 sendok teh atau 1,5 sendok teh ya. Lalu untuk isiannya kita akan bikin 2 macam. Yang satu isian coklat, jadi kayak isian coklat jadul gitu. Satu lagi keju manis, krim keju manis ya. Jadi kita akan bikin 2 macam. Nanti aku tunjukin gimana caranya. Sekarang kita akan adonin dulu adonan rotinya tentunya. Oke, yang pertama ini kita akan kocok kuning telur dan juga gulanya sampai dia mengembang. Nah, ini kan mixernya gede, kadang kita kalau cuman whisk sedikit gini ini nggak kena sampai dasar, ini boleh kita naikin sedikit kayak gini. Nah, lalu setelah mengembang kayak gini, ini gulanya nggak akan larut semua karena gulanya banyak. Kita boleh masukin kentangnya sekarang dan kita whisk lagi sampai gulanya larut. Setelah kayak gini, ini kita masukin semua bahan lainnya, tapi terigu terakhir ya. Jadi ini pertama kita akan masukin ragi, susu bubuk, lalu kita masukin susunya, air kelapanya. Terus ini sambil kita aduk, terus kita masukin terigunya sedikit demi sedikit ya, supaya cepet rata aja sih. Kalau mau gabung semua juga nggak apa-apa. Oke, udah kayak gini nih kita biarkan sampai dia menyatu ya. Sampai menyatu, baru kita akan masukin si lemaknya, lemak tambahannya. Tuh lihat dia udah menyatu kayak gini. Ini kita masukin butter sama margarinnya. Lalu kita akan biarkan ini diulenin sampai kalis. Nih udah kayak gini, ini udah kalis, udah elastis. Tuh bisa dilihat. Wow, cakep banget. Lalu kita akan diamkan sampai dia mengembang. Ini aku biarkan di cutting board. Aku oles dulu pakai minyak supaya nggak nempel. Lalu kita akan tutup pakai mangkoknya ini juga kita minyakin ya. Terus kita tutup. Ini kita biarkan kurang lebih 70-90 menit ya. Supaya dia benar-benar mengembang, glutennya juga dia terdevelop dengan baik. Yuk sambil nunggu adonannya ngembang, ini kita akan bikin isiannya. Pertama yang coklat. Jadi bahan-bahannya coklat bubuk, susu bubuk atau creamer, margarin, air, gula pasir, garam, dan juga vanilla ekstrak ya. Nah, ada beberapa juga yang tanya, kalau aku pakai coklat powder tuh pakai coklat powder apa? Nah, sebenarnya kalian pakai coklat powder apapun tuh bisa. Cuman kalau kalian tanya aku pakai ini dari Herma Beverage Solutions. Jadi itu sebenarnya supplier kopi buat kafe-kafe dan hotel-hotel. Jadi harganya tuh murah. Cuman sekarang kita bisa beli juga ketengan, bukan ketengan apa?
eceran ya, eceran di e-commerce tentunya, jadi gampang banget. Nah, oh iya, selain itu juga ada matcha ya. Matcha ini bisa juga kita pakai bikin isian matcha. Jadi coklat powdernya itu dengan resep yang sama, kalian ganti aja sama matcha powder. Cuman masukinnya dikit-dikit, takutnya terlalu strong. Kalau yang terlalu strong ada yang nggak suka kan. Jadi dikit-dikit, sekiranya kurang tambahin lagi. Kalau misalnya udah cukup udah gitu. Nah, caranya gampang banget. Ini kita tinggal aduk aja semua ke dalam panci, kecuali margarin dan vanilla extra kita masukin belakangan. Terus ini kita masak aja di apinya, kalian atur-atur ya supaya nggak gosong. Oke, tadi aku lupa sebut, di sini aku pakai tepung terigu supaya dia menambah padat atau masaknya ya di isian coklatnya ini. Ini kita masukin aja, diaduk-aduk-aduk sampai dia mengental ya. Terus ini kita aduk. Nah, setelah mengental kayak gini, ini kita tinggal masukin margarin dan juga vanilla ekstraknya. Untuk yang keju manis ini juga simple banget resepnya dan anakku juga suka karena dia manis gitu. Jadi rasa kejunya dia nggak terlalu nyereng. Ini bahan-bahannya gampang banget. Keju, susu kental manis, dan juga susu. Untuk caranya juga gampang banget. Ini kita tinggal aduk semua bahan di dalam panci, kita masak. Apinya juga harus kalian atur supaya nggak gosong. Kita pastikan aduk-aduk-aduk-aduk. Nah, ini kan kita pakai kejunya proses cheese yang cheddar. Jadi itu dia sebenarnya nggak mudah meleleh gitu. Jadi kalau misalnya kalian buat jualan atau kalian mau tekstur yang bener-bener smooth, setelah kayak gini kalian bisa blender aja pakai hand blender. Kalau nggak kalian pakai blender biasa juga bisa banget atau disaring atau apapun itu. Cuman kalau aku biarin aja karena rasanya tetap enak. Oke, ini udah mengembang. Sekarang kita tinggal tuh, wow. Adonannya udah lembut banget dan ini emang agak lembek ya. Terus kita akan kempesin. Biar nggak lengket, sedikit aja ya, jangan terlalu banyak minyaknya. Kalau udah dikempesin, sebenarnya dikempesin tujuannya supaya nanti nggak ada gelembung yang ketinggalan. Terus nanti pada saat dia emang dipanggang, nanti gelembungnya jadi makin besar gitu. Jadi kan kurang bagus. Jadi kita pengen gelembung-gelembungnya yang merata. Ini aku mau timbang. Aku timbang 50-50 ya. Ini kan bentuknya acak-acakan. Nah, sekarang kita perlu bikin dia jadi bulat supaya mulus ya. Pelan-pelan, jangan terlalu ketarik. Ini belum kita isi ya. Ini sebelum diisi, kita perlu resting lagi ya. Biar gak kering. Oke, sekarang kita ini akan isi. Aku pakai loyang untuk muffin yang kayak gini dan juga paper cup. Cuman kalau misalnya kalian mau pakai paper cup aja atau kalian nggak mau dicetak pun nggak apa-apa. Ini tujuannya aku supaya nanti si buletannya tuh tinggi gitu loh ke atas. Kalau misalnya buat makan sendiri kalian nggak usah dicetak juga nggak masalah ya. Yang bagian mulusnya taruh di bawah, terus kita tipisin. Yang lebih ditipisin yang pinggir-pinggirnya ya kalau ngisi roti supaya nggak sobek tengahnya. Terus kita isi pakai isian, ini aku isi kurang lebih 2 sendok teh. Sudah, kalian bisa isi lebih banyak tapi nanti itu tricky banget dalam membungkusnya ya. Apalagi kalau kita baru pemula gitu. Tuh, udah begini. Jangan lupa kita seal ya, seal atau disegel lagi supaya nggak bocor. Sebenarnya ini yang coklat, kalau misalnya kalian masukin dulu ke kulkas, itu bakalan lebih gampang ngebentuknya, karena dia akan makin set. Sama halnya dengan yang keju juga. Pinggirnya sedikit lebih pipih. Terus kalau mau yang gampang gini aja, kita gabungin. Terus kita cubit-cubit dulu sampai dia benar-benar rapat. Tuh udah gini. Ini tinggal kita ketengahin gini. Nah, ya, cubit-cubit lagi gitu. Terus boleh diginiin sedikit, pelan-pelan. Supaya dia ke tengah dan permukaannya mulus tuh, ya. Oke, jadi ini tinggal kita diamkan lalu panggang ya. Ini aku bikin 6 coklat, 6 keju dan masih ada sisa kurang lebih 10 lagi, nanti aku isi juga ya. Kita akan biarkan kurang lebih 1-2 jam sampai dia bener-bener mengembang gitu. Baru nanti kita panggang. Oke, ini kita nggak akan oles atasnya pakai kuning telur karena nanti kan kita bakal parutin keju lagi, jadi nggak perlu. Cuman kalau kalian mau rotinya begini doang, nggak diparutin keju, lebih bagus kita oles lagi pakai kuning telur, kasih 1 sendok makan susu atau
apa, terus kita oles-oles baru panggang. Ini kita akan panggang di suhu 165 derajat kurang lebih sekitar 20-25 menit. Karena ini kan kita pakai muffin tin, jadi dia rotinya lebih tebal, harus bener-bener matang semua. Kalau kalian nggak pakai cetakan, jadi rotinya yang lebih bleber gitu, lebih tipis, 12-15 menit aja itu udah matang biasanya ya. Nah ini sekarang udah matang, udah cakep banget, dia wangi. Karena kita adonannya tadi ya pakai air kelapa, pakai susu bubuk, pakai kuning telur, jadi adonannya tuh wangi, butternya juga banyak. Aku tadi campur sedikit Wisman juga, jadi wanginya enak banget. Dan sekarang kita ini tinggal tunggu dingin aja sebentar, lalu nanti kita akan olesin dan atasnya kita kasih keju ya. Nah ini mumpung masih panas, kita belah ya. Aku mau kasih lihat ke kalian betapa lembutnya rotinya. Yuk. Ini rotinya tuh lembut banget, kalau misalnya kalian lihat tuh rongga-rongganya sampai ada yang semi-semi transparan gitu. Nih kalau kita pegang juga ini lembut banget. Dan yang terpenting ini tuh rotinya tuh bisa tahan empuknya tuh lebih lama dibandingkan roti-roti yang lain. Tentunya yang alami ya, yang nggak pakai tambahan pelembut roti ya. Selain kentang juga ada yang namanya tangzong, itu adalah salah satu pelembut alami yang terbuat dari terigu yang dimasak sama air kalau nggak susu ya. Itu kalau nggak salah asal muasalnya tuh dari bakery-bakery di China, tapi sekarang populer juga digunakan di roti-roti Korea dan juga Jepang, jadi tipe-tipe yang lembut gitu loh. Oke, sekarang kita tinggal hias aja. Ini 3 coklat, 3 keju. Ini sebenarnya frostingnya mau pakai apa aja bisa ya. Aku pakai frosting keju yang tadi pakai isian, itu enak dan nyambung tentunya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai margarin, dikasih gula, mau pakai buttercream, apa aja bisa ya. Ini tujuannya supaya kejunya nempel. Oke, untuk kejunya ini kita akan bikin kejunya yang ala-ala keju gondrong gitu ya. Tapi nggak panjang-panjang banget, jadi pas bentuknya bulat. Ini caranya gampang, jadi kita pakai parutan. Parutannya yang kita tarik ke dalam ya. Jadi bukan kejunya yang digeser, tapi parutannya yang digeser. Tuh. Nah, tuh kayak gini. Ini kejunya tinggal kita ambil aja, kita susun gitu. Lihat menarik banget, kejunya banyak. Tapi ya ini sebenarnya jumlah kejunya itu bisa disesuaikan ya. Oke, jadi ini dia roti kejunya, atau mungkin kalian sebutnya roti jabrik ya. Sekarang kita belah, oke? Kita belah. Lihat kejunya banyak banget. Sekarang kita cobain ya. Kalau keju gurih udah jadi tanya ya. Cuma adonan rotinya ini tuh lembut. Tadi kan aku udah kasih lihat juga. Lembut banget, fluffy, airy. Dan tipenya tuh yang kulit luarnya tuh dia empuk gitu loh. Jadi emang kayak sedikit kayak bluder gitu, walaupun beda teksturnya tapi sama-sama lembut ya. Nah, jadi balik lagi resep-resep yang sudah di-share tadi, itu tuh sebenarnya bisa buat apa aja ya. Jadi kayak roti, ini kan rotinya berbasis kentang. Dia tuh jadinya lembut, enak. Kalau kalian nggak suka keju sebanyak ini, kalian mau isi pakai bakso ayam, mau pakai apa, itu tuh sebenarnya bisa. Cuma nanti gulanya tinggal kalian adjust aja mau segimana manis ya. Selain itu, isiannya pun kalau misal kalian lebih suka adonan roti lain atau donat atau apa, itu juga bisa dipakai ya. Jadi ini benar-benar multifungsi, kalian bisa atur-atur. Nah, kalau kalian mau bikin gini juga ini udah menjadi perpaduan yang pas banget. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan lain-lain. Dan kalian juga jangan lupa komen di bawah ya kalau misal kalian udah pernah recook resep aku atau mau recook ini, mungkin ada rekomendasi atau apa, boleh komen di bawah. So stay tune terus untuk resep-resep selanjutnya. Thanks for watching and see you in the next video.